Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali di malam hari ini, malam ke-13 di bulan Ramadan, masih melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karomatul Aulia, yaitu karomah yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Ismail, Hajar alaihissalam. Kita di pertemuan kemarin belum selesai. Kita berhenti di ucapan Hajar naik ke sofa, kemudian ke Marwah. Dia lakukan sebanyak 7 kali. Kemudian lanjutannya, kata Ibn Abbas yang radhiyallahu ta'ala anhuma, Falamma asyrafat alal marwah. Kalau dia sudah naik ke Marwah, ini yang ke-7. Sudah dari sofa, naik, tidak ada orang, kembali lagi ke Marwah. Dan ini yang ke-7 kalinya. Putaran yang ke-7. Sami'at sautan. Maka tiba-tiba belum mendengar ada suara. Faqalat, dia berkata kepada dirinya, toh. Kalau kita bilang, ini bahasa Arabnya, toh. Artinya, diam. Turidu nafsaha. Maksudnya dia mau suruh diamkan dirinya. Karena tadi kan namanya dari Bukit Sofa, turun, jalan, apalagi saat di bawahnya sofa itu belum berlari. Naik lagi ke Marwah. Tentunya pasti ada suara napasnya. Ya, apalagi ini sudah ke-7. Saat dia dengar suara, toh, dia katakan pada dirinya sendiri karena tidak ada orang lain. Tsumma tasamma'at aidan. Kemudian dia berusaha kembali mendengarnya. Mendengarnya lagi. Qalat, qad asma'ta in kana 'indaka giwas fa idza hiya bil malak 'inda maudhi'i Zamzam. Katanya, kamu telah mendengar. Dia katakan pada dirinya, kamu telah mendengar. Kalau memang itu ada suara, maka tiba-tiba dia melihat ada malaikat, yaitu malaikat Jibril di sisi Nabi Ismail, dan bahasa bi'aqibihi au qala bijanahihi. Dia lagi menggali tanah di sekitar Baitullah itu di sisi Ismail dengan tumitnya, atau Nabi berkata
dengan sayapnya. Inilah karomanya. Tidak ada orang, tapi Allah Subhanahu wa taala utus yang lebih mulia daripada orang. Malaikat yang turun membantunya. Inilah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kita. Bahkan Allah akan bantu kita sesuai dengan kebutuhan. Saat itu yang dibutuhkan oleh Ummu Ismail dan ibunya air. Maka bantuannya berupa apa? Air. Nabi SAW bersabda secara umum, innal ma'unata tanzilu minallahi lil 'abdi bihasabil mu'nah. Sungguh bantuan Allah itu akan turun kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Coba antum bayangkan dari antum kecil. Apa yang antum butuh? Kemudian besar. Dewasa. Saat sudah usia dewasa, butuh istri, kan dikasih. Yang belum menikah karena belum butuh. Yang masih satu karena Allah tahu tidak butuh dua. Jadi jangan merasa, wah kenapa anak sudah tahu padahal kerjaannya biasa-biasa. Saya ini jual mobil kemana-mana tapi tidak bisa. Tidak. Itu harus antum yakini. Bahwa pemberian Allah itu sesuai dengan kebutuhan. Itu Nabi yang bilang. Coba antum lihat ini karomanya. Kalau mau dilihat di Mekah, tandus. Iya, di Yaman saja. Yang tempatnya misalnya Syekh Bilal tempatnya. Tanah. Tempat beliau kebetulan tanah. Biasa orang bercocok tanam. Karena Yaman terbagi dua. Ada padang pasir, ada tanah. Di tempat Syekh saja itu kalau digali sumurnya 700 meter ke bawah. Itu yang tanah. 700 meter ke bawah baru dapat. Apalagi di padang pasir. Tapi ini karomah namanya. Malaikat dia gali dengan tumitnya atau dikatakan dengan sayapnya hatta dhaharul ma'u sampai muncul airnya, nampak keluar airnya. Faja'alat tuhawwiduhu, maka Hajar dengan melihat itu langsung dia buat apa namanya itu, pematangnya. Supaya airnya apa? Bisa terkumpul. Wa taqulu biyadiha hakada, yaitu dia lakukan dengan tangannya. Dia lakukan dengan tangannya. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'dama taghrifu. Setelah tertampung itu, dia lihat sudah banyak, maka dia menciduknya dan memasukkan ke tempat airnya. Setelah itu air tidak pernah berhenti keluar. Hanya saja dia lingkari. Dia tahan airnya. Makanya kata Nabi SAW, yarhamullahu umma Ismail, lau tarokat zamzam au qala lau lam tagrib minal ma' lakanat zamzamu ainan ma'ina. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunya Nabi Ismail. Seandainya kalau dia biarkan saja nggak usah ditahan airnya, maka akan menjadi mata air yang mengalir. Tapi karena belum tahan, akhirnya jadinya seperti sumur, tidak mengalir. Ya, tentunya semua itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada celaan hal tersebut. Tidak ada celaan terhadapnya hal tersebut. Maka katanya fasyaribat wa ardu'at waladaha. Dia minum. Dia susui anaknya. Faqala lahal malak. Berkata kepadanya malaikat. Itu setelah semua itu terjadi. La takhafu doi'ah. Jangan pernah kalian takut akan ditelantarkan. Jangan pernah kalian takut
akan ditelantarkan. Ini harus kita pegang ucapan ini. Ini ucapan malaikat kepada uminya, ibunya Nabi Ismail dan Ismail. Jangan pernah kalian takut untuk ditelantarkan. Ini orang beriman. Antum juga beriman. Orang kafir saja dikasih. Antum lihat ada orang kafir mati kelaparan, tidak ada. Dia dikasih minum, dikasih makan, bahkan dikasih dunia lebih dengan kita. Lebih dari kita. Orang kafir. Kafir dia. Ada yang mengatakan Uzair anak Allah. Ada yang mengatakan Isa anaknya Allah. Ada yang mengatakan malaikat anaknya Allah. Tapi tetap dapat dunia. Apalagi yang beriman. Harus kita yakin. Rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Apapun itu. Tidak bisa, tidak tertukar. Makanya katanya, la takhafud doi'ah. Jangan pernah takut ditelantarkan. Fa innaha huna baitullah. Ya bini hadal gulam wa abuhu. Sesungguhnya di sini adalah Baitullah. Itu Ka'bah. Akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Karena bapaknya nanti akan kembali. Akan ada ceritanya, sambungannya nanti. Setelah meninggal, ibunya baru kembali. Jadi tinggalkan betul, tidak didatangi lagi. Sampai Hajar meninggal. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menelantarkan walinya. Ini kalau kita beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan telantarkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan kita. Wa kana al-baitu murtafi'an minal ardi karrabiyah. Ta'tihi suyul. Ta'khuduhu an yaminihi wa shimalihi. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatun min jurhum. Adalah waktu itu Baitullah roboh dan dia nampak lebih tinggi dari dataran yang biasa karena dia kadang dikikis oleh banjir dari arah kanan dan kirinya. Hajar bersama Nabi Ismail hidup berdua. Hidup berdua. Sampai suatu ketika kata Nabi lewat kabilah yang disebut dengan kabilah Jurhum. Kabilah dari Yaman. Kabilah dari Yaman. Dan mereka biasanya hidup berpindah-pindah lewat mintoriki kada, dari arah kada, itu hilirnya bagian bawahnya Mekah. Fanazalu fi asfali Mekah. Mereka singgah di bagian bawah Mekah, masih jauh dari Zamzam. Masih jauh dari Baitullahil Haram. Fara'au ta'iron aifan. Maka mereka melihat ada burung yang terbang di atasnya. Iya. Faqalu, maka mereka bilang, inna hadha ta'ir la yaduru ala ma. La ahduna bihadzal wadi ma fihi ma. Burung ini pasti dia berputar, terbang, mengelilingi, ada air di dalam, di bawah. Tapi biasanya berdasarkan yang kita tahu, di situ tidak ada air. Tapi untuk meyakinkan diri mereka, akhirnya fa'arsalu jariyan au jariyain. Mereka mengutus seorang pelari cepat untuk mencari beritanya, atau dua orang pelari cepat. Biasanya dulu kalau mereka berjalan pindah-pindah, itu ada satu orang atau dua orang yang lebih duluan untuk melihat keadaan yang mereka ingin datangi.
Setelah itu dia datang, faidahum bilma, faroja'u fa'akbaruhu bilma. Maka dia datang, dia jumpai ada air, dan kembali kepada yang mengutusnya, dan mereka katakan ada air di sana. Mereka pun datang. Qala wa ummu Ismail indal ma'. Dia berkata ibunya Nabi Ismail di air. Dia jaga karena memang hidup di sekitar air. Hidup di sekitar air. Faqalu, mereka bilang, mereka katakan, ata'dhanina lana an nanzil indak. Apakah kamu mengizinkan kami untuk tinggal bersamamu? Karena ini dia yang punya air. Jadi minta izin dulu. Apakah boleh kami tinggal bersamamu? Faqalat na'am. Hajar bilang, iya. Iya, lakin la haqqa lakum fil ma'. Akan tapi hak untuk air ini tidak ada untuk kalian. Artinya ini air punya saya. Kalian boleh tinggal di sini, tapi hak air ini punya saya. Iya, sumurnya. Maka faqalu na'am, mereka sepakat. Iya. Kata Ibnu Abbas, singkat ceritanya, dan beliau katakan bahwa Hajar fa'al fadhalika ummu Ismail wa tuhibbul uns. Ismail menerima hal itu dan beliau senang kalau rame-rame. Beliau senang kalau rame-rame karena memang tadi mereka hidup hanya berdua. Hanya berdua. Disitulah awal ramenya penduduk Makkah di sekitar Baitullah. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Mereka tinggal dan mereka pergi utus ke keluarganya. Mereka datang tinggal bersama. Semuanya datang tinggal di situ. Hatta idza kana biha ahlu abiyat minhum wa syabbal gulam. Sampai kata beliau sudah banyak rumah dan anak tadi menjadi gulam. Sudah mulai beranjak dewasa. Ini sudah selesai karomahnya Hajar. Selanjutnya ini cerita kelengkapannya untuk Nabi Ismail. Berikutnya, cerita yang berikutnya adalah terkait dengan Nabi Ismail. Ini mulai di sini. Nabi Ismail mulai besar, mulai dewasa. Ya. Wa anfasahum wa ajabahum hina syabba. Dia adalah pemuda yang paling berharga di sisi mereka ketika itu dan yang paling menakjubkan di dalam mereka. Maksudnya terkait dengan besarnya beliau karena memang Nabi Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi pemuda, falamma adraka zawwajuhum ru'atan minhum. Tatkala dia sudah usia dewasa, akhirnya Qabilah Jurhum tadi menikahkan anak gadisnya dengan Ismail. Nah, ini istrinya yang pertama. Wa matat ummu Ismail, ibunya pun meninggal, Hajar. Ya, ibunya meninggal. Setelah itu faja'a Ibrahimu ba'dama tazawwaja Ismail. Datang Ibrahim berkunjung. Setelah Ismail sudah menikah. Yutali'u tarikatahu. Ya, melihat kembali peninggalannya. Bayangkan dari bayi sudah menikah baru kembali. Baru kembali. Tak dia datang, falam yajid Ismail. Dia tidak dapat Ismail. Fasa'ala imra'atahu an. Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya tentang Nabi Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Keluar mencarikan rezeki untuk kami. Masa'alaha an aishiha wa hayatihim. Aishihim wa hayatihim. Nabi Ibrahim bertanya tentang bagaimana hidup kalian. Bagaimana keadaan kalian? Faqalat. Perempuan ini dia bilang, nahnu bisyar. Kami dalam keadaan tidak baik. Nahnu fidiq syiddah. Kami dalam kesempitan. Kami dalam kesusahan. Fasyakat ilaih.
Dia mengeluh kepada Nabi Ibrahim. Qala fa idza ja'a zawjuk Aqra alaihissalam. Kalau datang suamimu, bacakan kepadanya salamku. Wa quli lahu, ucapkan kepadanya, katakan kepadanya, yughayyir atbata babih. Hendaklah dia merubah daun pintunya. Jadi dia wasiatkan setelah mendengar keluhan itu, kalau datang suamimu, jadi tidak tunggu anaknya. Belum tidak tunggu anaknya. Karena cuma datang melihat kembali peninggalannya. Dia katakan, bacakan nanti salamku, suruh ganti daun pintu rumahnya. Falamma ja'a Ismail ka'annahu anasa syai'an. Tatkala Ismail kembali, dia sadar ada sesuatu. Ya. Faqala hal ja'akum min ahad. Dia bertanya kepada istrinya, apakah ada seorang yang datang kepada kalian? Qalat na'am, iya. Ja'ana syekh, datang kepada kami, kita tadi orang tua. Kada wa kada, dia sebutkan ciri-cirinya. Fasa'alana ank. Dia bertanya kepada kami tentangmu. Akhbartuhu, saya kabarkan. Wasa'alani, dan dia bertanya kepadaku, kaifa aishuna, bagaimana kehidupan kalian? Akhbartuhu ana fi juhudin wa syiddah. Saya kabarkan saya dalam kesusahan. Qala fahal awsaka bi syai'. Dia berkata, apakah dia wasiatkan kepada kamu sesuatu? Qalat na'am, iya. Amaroni an aqra alaika salam, seperti yang dikatakan. Dia perintahkan kepadaku untuk sampaikan salamnya kepadamu. Wa yaqul, dan dia berkata, ghayyir atbata babik, ubah daun pintu rumahmu. Qal, Nabi Ismail, orang cerdas. Nabi Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, daki abi. Dia tidak pernah lihat bapaknya dari kecil. Dari bayi. Tapi dia sudah tahu. Karena ibunya ceritakan selalu tentang ayahnya. Tentang ayahnya. Karena Hajar, walaupun ditinggal, dia tidak lupa suaminya. Dia tidak lupa menceritakan bapaknya Ismail. Bapaknya Ismail. Sehingga dia datang, dia langsung tahu itu bapak saya. Wa qad amaroni an ufariqak ilhiqi bi ahli. Dia telah memerintahkan kepada saya untuk meninggalkanmu, pulang ke keluargamu. Pulang ke keluargamu. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Nabi Ismail mentalaknya. Karena ini perintah orang tua dan alasannya alasan syar'i. Karena kita ini milik bapak kita. Kata Nabi SAW, anta wa maluk li abik. Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Jadi dia mau ambil punyanya. Kita ada di dunia ini sebab bapak kita. Kita ada di dunia ini sebab ibu kita. Tidak pantas dipertanyakan bagaimana kalau bertentangan antara istri dan orang tua. Kecuali alasannya tidak syar'i. Alasannya tidak syar'i. Kalau alasannya syar'i, orang tua langsung dia tolak istrinya dan menikah lagi dengan perempuan yang lain karena Nabi Ibrahim suruh ganti. Dia ganti taat kepada orang tuanya. Karena alasannya juga syar'i. Perempuannya perempuan yang mengeluh. Berkeluh kesah. Dan kalau perempuan seperti itu perempuan yang berbahaya. Perempuan yang mengeluhkan keadaan rumahnya, itu bukan perempuan baik. Itu bukan perempuan yang baik. Bahkan dia adalah perempuan penduduk neraka. Kalau mengeluhkan hasil usaha suaminya. Nabi SAW pernah beliau katakan, uritun nar. Saya diperlihatkan kepadaku neraka. Fa'idha aktsaru ahluhan nisa. Maka ternyata kebanyakan penduduknya perempuan. Beliau berkata, yakfurna. Mereka kafir. Ditanya oleh sahabat, ayakfurna billah. Maksudnya apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak. Nabi SAW katakan tidak. Terus apa yang diingkari? Apa yang dikafiri?
Kata Nabi, yakfurnal ashirah. Dia selalu ingkar kepada usaha suaminya. Tidak pernah puas. Suaminya sudah berjuang untuk memberinya makan. Demi sesuap nasi yang dia mau makan. Tidak pernah dia syukuri. Nah, ini penduduk neraka. Ini bukan perempuan baik secara agama. Kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Kalau kamu berbuat baik kepada mereka seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Antum berjuang untuk membuatnya senang. Seumur hidup antum. Kemudian, "Tsumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairon qat." Kemudian dia melihat kepada kamu sesuatu yang tidak baik, dia akan bilang, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini perempuan ahli sejarah, bahaya. Iya, ini perempuan yang berbahaya. Makanya jangan heran, kenapa Nabi Ibrahim suruh talak? Ini perempuan mengeluh. Suaminya sudah pergi usaha, dia keluhkan kehidupannya sempit. Hati dari perempuan yang seperti itu. Perempuan yang membuat kita cepat tua. Iya. Karena itu Nabi SAW menganjurkan untuk berdoa. Untuk dihindarkan dari perempuan yang seperti itu. Yang membuat kita cepat beruban. Cepat tua. Tidak pernah puas dengan apa yang diberi. Bahkan kalaupun kita berikan yang terbaik. Satu kali salah, gugur semuanya. Ini perempuan ini. Makanya Nabi Ibrahim talak. Perintahkan anaknya. Dia menikah dengan perempuan yang lain lagi. Masih di suku yang tadi. Falabitha anhum Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim tidak mendatanginya. Sesuai dengan yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kemudian Tsumma atahum, ini singkat langsung ya. Yang dinukil, kemudian Nabi Ibrahim mendatangi lagi mereka setelahnya. Alam yajiduhu, sama kejadiannya, qadarullah. Iya, Nabi Ibrahim tidak mendapatkan anaknya. Nanti kali ketiga baru dapat. Baru bertemu. Baru bertemu. Ini datang yang kedua setelah ditinggalkan. Tidak dapat Nabi Ismail. Ini juga Nabi Ibrahim, Masya Allah. Tidak tunggu ketemu dulu, langsung pulang. Iya. Karena belum datang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena datang ketiga, baru dibangun Ka'bah. Belum tinggal lama. Belum tinggal lama. Datang ini, masuk, tidak dapat Ismail. Masuk kepada istrinya, fasa'alahaan. Beliau bertanya, lihat perbedaan jawabannya nanti. Nabi Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail tentang Nabi Ismail. Faqalat kharaja yabtaghi lana, keluar mencarikan rezeki untuk kami. Kaifa antum? Bagaimana kalian kehidupannya? Wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim, bertanya tentang kehidupannya dan keadaan mereka. Faqalat nahnu bi khair. Beda jawabannya. Kami dalam keadaan baik. Wasaatin, kami dalam keadaan lapang. Kami dalam keadaan lapang. Wa'atna, tambah lagi. Ini membuat mertuanya suka. Wa'atnat Allah. Dia memuji Allah. Dia katakan hidupnya baik. Kami dalam keadaan lapang. Dia puji Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala ma ta'amukum. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepadanya, apa makanan kalian? Qalat laham. Ditanya makanannya. Dalam keadaan susah seperti itu dia tanya, apa makanan kalian? Dia bilang daging. Dia bilang daging. Ini perempuan luar biasa. Iya, keadaan susah ditanya, apa makanan kalian? Daging. Iya. Nah, ini perempuan pilihan ini yang menjadi pendampingnya Nabi Ismail setelahnya.
Iya. Qala fama syarabukum, apa minuman kalian? Karena masalahnya kan Nabi Ibrahim tinggalkan tidak ada air. Tidak ada air. Belum bertanya, apa minuman kalian? Makanan, daging, alhamdulillah. Minuman? Qalat alma, air. Air kami minum. Qala Allahumma barik lahum fil laham wal ma. Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air. Makanya kenapa itu airnya berkah. Dan daging di sana juga daging yang berkah. Ini doanya Nabi Ibrahim. Sampai kata Nabi, walam yakun lahum yauma idin habbun. Waktu itu mereka tidak punya biji-bijian. Lau kana lahum da'a lahum fi. Seandainya ada, maka Nabi Ibrahim akan mendoakan juga berkah. Maka dua ini yang berkah. Air, daging. Karena tidak ada waktu itu biji-bijian. Belum ada gandum, belum ada. Qala fahuma la yakulu alaihima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqah. Maka sisa sedikit dulu baru kita sudah, karena sudah mau habis waktu. Kayaknya kita ambil 3 kali ya ceritanya. Karena penting juga setelahnya terkait dengan bangun Ka'bah. Maka kata beliau keduanya tidak lepas atas keduanya seorang pun kecuali Makkah. Maksudnya tidak ada seorang pun yang pergi ke Makkah kecuali pasti akan mendapatkan keduanya. Itu daging sama air. Jadi air dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah kurang. Kalau kita mau lihat sudah berapa diambil. Sudah berapa diambil. Tapi tidak pernah kurang. Padahal sumur. Tidak pernah kosong dari Mekah. Qala fa idza jaa zaujuk. Kalau datang suamimu. Jadi Nabi Ibrahim sudah mau meninggalkan lagi. Tidak ketemu dulu dengan anaknya. Kalau datang suamimu, Fakroy alaihissalam, bacakan salamku. Wa murihi yuthbitu atbata babihi. Perintahkan dia untuk tetap menjaga daun pintu rumahnya. Falamma ja'a Ismail, tatkala datang Ismail, qala hal atakum min ahad? Apakah ada seorang yang datang? Qala na'am, ya atana syekhun hasanul hay'ah. Sampai ucapan ini bagus. Datang kepada kami orang tua tapi bagus keadaannya. Wa atnat alaihi, dan istrinya itu memuji ayahnya Nabi Ismail. Fasa'alani ank, dia bertanya kepadaku tentangmu. Fa akhbartuhu, saya kabarkan tentang kamu. Fasa'alani kaifa aishuna, fa akhbartuhu ana bi khair. Dia bertanya kepadaku bagaimana kehidupan kalian. Saya kabarkan kami baik. Dia berkata ausok, fa ausok bisyai, apakah dia wasiatkan kepadamu sesuatu? Qalat na'am, dia bilang iya. Yaqra'u alaikas salam, dia membacakan salam untukmu. Wa ya'muruka an tuthbita atbata babik, dan memerintahkanmu untuk tetap menjaga daun pintumu. Qala, maka kata Nabi Ismail menyadari hal itu, daki abi, itu tadi bapakku. Wa antil atabah, kamulah itu daun pintu. Amaroni an umsikaki. Dia memerintahkan saya untuk tetap bersamamu. Tidak berpisah. Nah, setelah itu thumalabitha anhum masyaallah. Setelah itu Nabi Ibrahim tidak mendatangi lagi mereka sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Insyaallah besok baru kita selesaikan itu. Datangnya yang ketiga, dan disinilah awal dibangun ulangnya Ka'bah. Karena Ka'bah ini dibangun memang dari Nabi Adam. Bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sudah ada memang, cuman roboh. Karena yang membangun Ka'bah itu Nabi Adam. Yang membangun Baitullah.
Kemudian dari Mekah beliau pergi ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa. Itu semua yang membangunnya adalah manusia yang pertama. Yang turun ke bumi. Jadi ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail hanya melanjutkan apa yang telah roboh sebelumnya. Insya Allah besok karena tidak cukup waktu kita selesaikan sekarang terkait dengan membangun Ka'bah insya Allah. Alhamdulillah. Kita cukupkan apa yang kita baca tadi, kisah dari Nabi Ismail dan ibunya, datangnya Nabi Ibrahim yang kedua, yang terakhir. Alhamdulillah semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam kehidupan kita ikhwan ataupun akhwat. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.